Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Eva Norita, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 3 Kota Solo. Dengan fasilitator Ibu Fitra Yenti dan pengajar prakteknya adalah Ibu Wahidatul Husna. Ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Latar belakang kegiatan ini sebagai calon guru penggerak setelah mengikuti pendidikan melalui materi modul 1.4 tentang budaya positif, maka diwajibkan kepada semua calon guru penggerak untuk melakukan diseminasi terkait cakupan materi pada modul 1.4. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Disiplin dan motivasi perilaku manusia bertujuan untuk memahami konsep disiplin positif terkait dengan teori motivasi perilaku manusia serta konsep motivasi internal dan eksternal. Budaya membuat perjanjian bersama di kelas yang sering kita terapkan sesuai dengan versi kita masing-masing. Maka sekarang bisa kita perbaiki dalam bentuk membuat keyakinan kelas. Hukuman dan penghargaan bertujuan dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau kelas, yang akhirnya akan menciptakan budaya positif. Kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dalam bentuk pengimbasan materi pendidikan guru penggerak ini bertujuan untuk agar seluruh warga sekolah dapat menerima materi pendidikan guru penggerak seperti halnya yang diterima oleh peserta pendidikan guru penggerak. Para peserta pengimbasan materi pendidikan guru penggerak dapat mengimplementasikan materi pendidikan guru penggerak di sekolah. Untuk merealisasikan disiplin positif ini, maka dibutuhkan dukungan dari semua pihak, kerjasama dari semua pihak, baik murid, guru, dan orang tua, agar program kebajikan ini berjalan dengan baik. Ditunjang dengan ruang kelas atau laboratorium yang bisa digunakan untuk melaksanakan program kebajikan. Karena sejatinya belajar menjadi orang baik di mata Allah, bukanlah di mata manusia. Berikutnya, murid telah memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Murid juga mampu memelihara karakter baiknya. Selanjutnya, murid merasakan kebahagiaan dan kebebasan yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran. Akhirnya, diharapkan seluruh warga sekolah mampu menerapkan semua budaya positif untuk mencapai visi sekolah dan mewujudkan murid impian yang berkarakter profil pelajar Pancasila.
Untuk lancarnya kegiatan ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan program ini kepada kepala sekolah dan unsur terkait seperti majelis guru, staf pimpinan, dan semua warga sekolah agar setelah diseminasi dilakukan, bisa disiplin positif ini diterapkan dengan baik di sekolah. Untuk bisa diterapkan dengan baik, maka melaksanakan program ini kita juga butuh berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu rekan sejawat, siswa, maupun orang tua. Salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam berkolaborasi dengan siswa adalah dalam membuat kesepakatan kelas. Berikut rekaman video penyebaran pemahaman atau diseminasi disiplin positif yang saya lakukan kepada rekan guru di SMK Negeri 3 Kota Solo. الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
الذين أوتوا العلم درجات
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu yang sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga nanti apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya itu memang ada manfaatnya bagi kita semua. Kita mulai dari paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya tahu Bapak Ibu selama kita melakukan sekolah PK, Bapak Ibu sudah paham betul apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya Bapak Ibu, sesuai dengan teori histologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari juga, profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemennya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Contohnya ada waktu isoma dikumandangkan azan, kemudian kita menghimbau anak-anak kita untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian setiap sebelum kita melakukan aktivitas PBN, anak-anak sudah berdoa dan lain sebagainya. Kemudian kebinekaan global, ini kemana? Kebinekaan global ya. Kebinekaan global ini di mana di sekolah kita ini kita sudah banyak memakai teknologi dalam proses PBN. Begitu juga anak-anak kita, mereka juga sudah menggunakan teknologi dalam membuat tugas-tugas mereka dengan berbagai aplikasi yang ada. Kemudian bergotong royong. Dalam hal bergotong royong kita sudah juga melihat ketika kita sudah lama libur, kondisi labor yang mungkin berdebu dan lain sebagainya, kita mengajak anak-anak untuk bekerja sama membersihkan lingkungan kita. Begitu juga dengan pembelajaran kurikuler kita yaitu P5. Kemudian kreatif ini kita lihat anak-anak kita bagaimana mereka belajar di jurusan melahirkan suatu produk, misalnya makanan, bagaimana kreativitas mereka menghias, bagaimana kreativitas mereka menemukan menu-menu baru dan lain sebagainya. Begitu juga dengan jurusan busana dan perhotelan. Kemudian bernalar kritis, ini bisa kita mulai dari mungkin proses pembelajaran diskusi, kemudian anak-anak kita berikan kesempatan untuk berbicara, diberikan anak-anak kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka sehingga mereka berani berbicara di depan umum. Kemudian mandiri, kalau kita katakan mandiri, anak kita sudah bisa dikatakan mandiri. Bahkan ketika kita melakukan workshop PK, anak-anak kita belajar secara daring. Kita cukup memberikan yang inti-intinya saja seperti silabus, anak-anak sudah mencari sendiri topik-topik dan materi-materi serta tugas-tugas mereka secara mandiri. Itu otomatis sudah kita lakukan semua Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang kontrol terhadap anak ya. Kita menganggap yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwasanya ketika kita membuat siswa kita itu patuh, kemudian membuat siswa kita itu
mengikut dengan apa mau dan kemauan kita beranggapan itu sudah baik. Sebenarnya itu tidak, Bapak Ibu. Itu miskonsepsi teori kontrol tentang bagaimana kita memperlakukan siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Contohnya begini, ketika kita memberikan sebuah pertanyaan atau ketika anak kita berprestasi, tapi anak itu melakukan sesuatu itu karena apa? Karena kita menjanjikan reward kepada mereka, hadiah mungkin atau apa. Nah, yang seperti itu menurut kita kan bagus, tapi tidak dari kesadaran mereka sendiri, sehingga dari dalam diri mereka tidak ada motivasi. Mereka hanya melakukan ketika ada reward, tapi kalau tidak ada reward mereka seperti semula lagi. Itu sebenarnya tidak bagus. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Awak kan kadang-kadang, kita ini kan kadang-kadang bagaimana anak, apa yang dia lakukan itu kita mencerca mereka, kemudian membuat seolah-olah mereka itu memang betul-betul bersalah gitu kan. Kan sering juga guru membuat seperti itu kepada siswa. Itu sebenarnya tidak bagus, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sama dengan senior selalu benar, kalau salah kembali ke pasal 1, kan seperti itu. Jadi bahkan kita beranggapan apa yang kita lakukan sebagai seorang guru selalu saja benar, sehingga kita memaksakan apa yang kita mau kepada siswa, padahal mereka juga punya keinginan sendiri, Bapak Ibu. Kita lanjut, mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol tadi. Realitasnya kita sama. Kalau di teori kontrol realitasnya kita berbeda. Jadi kita memperlakukan siswa tidak bisa disamakan, Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat buah benda saja, apa yang saya pegang ini mungkin dari depan, atau saya di depan ini mungkin Ibu Anita melihat dari depan. Kalau ada yang di belakang saya itu beda lagi. Jadi kita ini berbeda, Bapak Ibu. Tidak bisa kita melihat semua orang itu sama. Saya mungkin lihat Ibu Mary dari sini bagaimana, Bu Nining melihat Bu Mary dari samping tentu beda lagi ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang yang lain dengan dunia kita. Jadi dalam artian kita tidak bisa memaksakan apa yang ada di kepala kita kepada orang lain, apalagi kepada siswa kita atau anak didik kita. Yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana kita memahami kondisi mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Anak kita berperilaku seperti ini ada yang melatar belakanginya. Nah, itulah tugas kita untuk mencari solusinya. Itu contohnya, sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Kemudian disiplin positif ini, dalam budaya kita makna kata disiplin ini merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu? Iya. Sehingga ketika kita mendisiplinkan anak, seolah-olah apa yang ada di aturan harus demikian. Aturan itu kan kita yang buat, bukan kita berdiskusi dengan anak bikin aturan, kan enggak. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang kalau disiplin positif ini yang memampukan seorang untuk mengontrol perilaku dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid, Bapak Ibu. Yang menuntun ini bagaimana? Jadi yang menuntun itu
ini sudah punya keinginan, mereka sudah punya tujuan, kita yang memfasilitasi mereka. Apa yang menjadi tujuan mereka itu? Kemudian murid memiliki disiplin diri sehingga mereka tidak bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau motivasi anak itu ingin berubah berasal dari dalam diri mereka, itu akan sangat cepat sekali dampaknya. Tapi kalau dari kita yang dari luar, karena peraturan, karena takut dimarahi, karena reward, akhirnya apa? Perubahan itu akan sebentar saja dan tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, dan orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak dan peserta didik. Jadi disiplin positif ini tidak untuk anak dulu Bapak Ibu, untuk kita dulu. Kita yang mendisiplinkan diri kita dulu. Mohon maaf ya, mungkin termasuk saya sendiri. Misalnya, kalau seandainya pagi itu saja kita mengajar, kita datang duluan standby di dalam kelas kita dulu. 7.10 kita sudah duduk di dalam kelas, ini termasuk diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Duduk kita di depan kelas 7.10, duduk saja kita. Mungkin hari ini yang terlambat itu ada 4 orang. Minggu berikutnya kita lakukan lagi yang hal yang sama, mungkin yang akan terlambat 2 orang. Dan itu terus kita pertahankan, mungkin bisa jadi anak kita itu tidak ada lagi yang terlambat masuk. Begitu Bu Dila? Iya. Jadi disiplin itu mulai dari kita, bukan anak kita yang kita disiplinkan dulu Bapak Ibu. Pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina dan mendidik peserta didik secara individual atau kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu dapat dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan. Jadi kita bisa melakukannya secara individual maupun secara berkelompok Bapak Ibu. Cara-caranya banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau sudah terlalu parah itu kita bisa melakukan coaching ya Bu Deni. Nah, kita bisa melakukan coaching kepada anak-anak kita nantinya. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang ini ada beberapa yang sering kita dengarkan, kita pakai, itu adalah contoh profil pelajar Pancasila yang sudah saya paparkan tadi ya. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Yang semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita. Siswa kita juga butuh bermain, butuh humor, antusiasme, kemudian tertawa Bapak Ibu. Jadi galak tuh kiranya kebutuhan. Tidak ada orang yang tidak bisa tertawa Bapak Ibu ketika senang. Tapi saking senangnya ada yang menangis ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan juga motivasi yang berasal dari luar. Kalau yang berasal dari dalam itu adalah untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi dari dalam diri. Segala sesuatu yang ada di diri kita itu terlihat bagus, ingin orang juga menghargai kita, menghargai diri kita sendiri, itu adalah dari dalam. Tapi kalau sudah menyangkut hukuman, imbalan, itu adalah berasal dari luar Bapak Ibu.
Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi menciptakan motivasi internal, menciptakan disiplin positif dan sikap yang merdeka. Jadi dalam artian merdeka itu adalah bukan untuk orang lain, tapi bagaimana bisa kita memerintah diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada siswa kita. Kemudian di sini apa beda hukuman, konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu? Biasanya kita sering menyamakan ya antara tiga konsep ini. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Itu yang hukuman. Biasanya hukuman ini berasal dari aturan ya. Ada aturan, ada hukuman, biasanya seperti itu. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu yang konsekuensi. Konsekuensi biasanya hasil dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka punya kesalahan, kita memberikan jalan keluar dengan secara baik. Dan solusi itu biasanya berasal dari mereka dan kita juga memberikan. Tapi umumnya itu berasal dari mereka dan mereka yang menemukan sendiri, kita hanya sebagai fasilitator saja. Kalau dari sistem coaching itu sebagai apa namanya ini coachnya sebagai coachnya kita berarti. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Jadi kalau restitusi ini lebih ke proses coaching ya udah nih kalau kelihatannya seperti itu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu sebagai penghukum misalnya. Apa yang dilakukannya? Menghardik. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Suka menghardik anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti posisi kita adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Berarti ya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur. Kemudian membuat rasa bersalah, suka berceramah, saya suka berceramah, berarti suka membuat anak merasa bersalah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kita juga bisa sebagai manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian sebagai teman, kita membuat alasan-alasan berupa pertanyaan misalnya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh penerapan posisi kontrol guru. Penghukum misalnya, hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu hukuman itu. Berarti kita posisi kita sebagai penghukum. Misalnya Bu Zola, anak-anak ndak ikut upacara, Bu Zola ada humila ada di sini ya. Nah, kemudian anak tuh dikumpulkan suruh baris hormat bendera selama 1 jam. Berarti tipikal atau posisinya penghukum, guru penghukum berarti posisi kontrolnya. Kemudian pembuat rasa bersalah, beberapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, iya, kecewa ibu dan awak, bukan ada orang mengecewa itu. Ternyata posisi kita pembuat merasa bersalah kepada siswa kita. Nah, kita yang membuat mereka merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini yang sudah tidak apa-apa, itu kata-kata juga. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Karena itu juga yang dekat dengan kita. Karena kita berbicara seperti
ketimbang yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Berarti yang beruntung orang koperasi ya. Hah? Saya pernah ya. Berarti saya sebagai pemantau di sini. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya yang paling bagus ya Bu Zola ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu gitu. Demikian ini posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kira-kira ini apa posisi kita Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah bukan? Iya, membuat rasa bersalah. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, ya Bu, penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, kan seperti itu. Ya, salah saya gimana? Saya cari dulu dah. Kalau ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, banyak, Zola banget ya. Banyak manajer ternyata di sini. Sebagai manajer ternyata. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sudah paham ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas pemantau, ya Bu Den? Pemantau, ya. Kita semua ya. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Sabar dulu ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Padahal kalau dulu kan keyakinan kelas dibuat bersama. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah satu arah. Kalau keyakinan kelas dua arah ya. Tidak ada yang merasa terbebani. Ternyata Bapak Ibu sudah tahu ya. Tinggal melaksanakan kita. Ini dia. Keyakinan kelas membantu membentuk budaya dan iklim lingkungan. Mereka memberikan panduan yang lebih fleksibel dan dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku secara lebih mendalam. Keyakinan seringkali mendorong motivasi intrinsik dari dalam dan penciptaan hubungan yang lebih kuat antara individu dan organisasi. Sementara peraturan menetapkan batasan dan harapan yang jelas, mengatur perilaku, memastikan bahwa semua orang mengikuti standar yang sama. Mereka membantu mencegah konflik dan memastikan konsistensi dalam penegakan kebijakan. Tapi dua-duanya bagus Bapak Ibu kalau seandainya ini bisa dilaksanakan secara bersamaan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan diikuti dengan keyakinan itu akan lebih maksimal ya Bapak Ibu. Bagaimana kita caranya membuat keyakinan kelas? Apa dulu yang harus kita tahu mengenai keyakinan kelas? Ternyata keyakinan kelas ini dia lebih abstrak dari peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kan konkret dia. Kalau anak yang melakukan ini ya aturannya begini, ini sanksinya, kan itu aturan. Tapi kalau keyakinan ini abstrak dia, secara umum saja. Jadi berupa pernyataan yang universal.
Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak panjang-panjang. Kalau Bapak Ibu membuat misalnya keyakinan kelas ini seperti kesepakatan kelas ya. Misalnya Bapak Ibu tidak boleh datang terlambat, itu bukan keyakinan kelas, bukan kesepakatan. Itu namanya aturan Bapak Ibu. Kalau kita lihat contohnya nanti. Bentar. Nah ini dia, tidak nampak deh. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Disiplin dan tepat waktu. Nah, kan umum saja kalimatnya Bapak Ibu. Tidak mesti menjurus tidak boleh terlambat gitu kan, masuk ke kelas kalau terlambat sanksinya ini. Itu peraturan Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Kemudian menjaga sikap dan saling menghargai, itu contohnya. Kemudian berdiskusi dalam kerja kelompok, ujian harus jujur misalnya. Itu keyakinan. Jadi beda keyakinan kelas dengan peraturan. Yang terakhir Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang dari BK tahu betul ini ya. Mungkin saya harus belajar lebih mendalam mengenai segitiga restitusi ini ya. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Ada 3 ya tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, apa sih yang dilakukan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ketika anak terlambat datang ke sekolah gitu ya Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasakan seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu berbuat salah, tidak langsung dicerca dengan kemarahan, tapi kita mengatakan kalau ibu di posisi itu ibu berang lo kemana. Misalnya ada permasalahan, buku anakku dipinjam dek kawannya, kemudian dikembalikan dalam keadaan rusak, kemudian dia marah-marah, digebrak meja dan lain sebagainya. Nah, dipanggil ke kantor, kenapa kamu melakukan itu? Iya bu, buku saya dipinjam dalam kondisi bagus, dikembalikan sudah rusak. Akhirnya saya emosi. Nah, jadi kita mengatakan, ibu kalau di posisi kamu, ibu juga merasakan hal yang sama. Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip dan setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu tadi yang Awak tanya kan. Itu disampaikan oleh anak saya, kecewa bu, buku saya bagus, datangnya saya meminjamkannya baik-baik, datangnya sudah salah atau apa gitu kan. Terus apalagi menanyakan keyakinan yang terakhir tadi kan, restitusi. Ini sama dengan coaching ya Bu Deni. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu.
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah anak yang misalnya buku tadi rusak, terus kita akan bertanya kepada anak tersebut, kira-kira apa yang kamu lakukan sudah benar tidak? Kemudian anak itu pasti akan menjawab, maaf Bu, memang memang apa yang saya lakukan itu saya sadari tidak bagus gitu kan. Itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita yang mana misalnya kan. Kemudian sampai permasalahan itu disadari oleh anak itu, dan kedepannya anak itu kita harapkan tidak berbuat lagi. Berikut ini bisa Bapak Ibu lihat video tentang penyelesaian permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Gina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tugas juga selalu dicontek. Berarti seperti itu ya. Kalau ibu di posisi Gina itu juga akan melakukan yang sama. Karena kita sudah capek. Keyakinan kelas apa yang dinamakan? Menghargai teman dan berbicara sopan. Jadi ke depannya kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, kita harus melakukan apa? Saling menghormati yang berkelas, saling menghormati yang tertuan untuk bisa lebih bersabar lagi. Kasus kedua, Fauzan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Salam dulu Fauzan. Ini Fauzan. Ini
tadi contoh video penyelesaian kasus anak melalui segitiga restitusi Bapak Ibu. Semoga kedepannya di sekolah kita bisa menerapkan yang demikian untuk menyelesaikan setiap permasalahan siswa di sekolah. Penutup, ternyata slide-nya tinggal satu lagi. Mewujudkan lingkungan belajar yang memiliki budaya positif adalah tanggung jawab kita bersama atau semua pihak. Jadi tidak tanggung jawab Uzola selaku akar kurikulum, tidak tanggung jawab BK, saya mengamankan anak guru. Harapannya agar terwujud profil pelajar Pancasila. Sedikit bercerita Bapak Ibu, kemarin saya PI mengenai apa kemarin adalah visi sekolah. Membicarakan mengenai visi sekolah, ternyata pemikiran dari kita semua sama persis dengan visi sekolah yang dirumuskan oleh sekolah pada saat itu. Jadi ternyata sebagai warga SMK 3 kita punya visi yang sama untuk sekolah, yaitu lebih ke bagaimana siswa kita berkarakter. Tujuannya ini karakter profil pelajar Pancasila. Apa yang Bapak Ibu simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Ada yang bisa bantu saya menjawabnya? Silakan Ibu Munah. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eva. Baiklah, saya akan simpulkan untuk yang tadi saya terima. Kita sebagai guru hendaknya memperlakukan siswa sesuai dengan kodratnya. Itu mungkin yang bisa saya tangkap. Jadi boleh pilih sebagai manajer, boleh pilih sebagai apapun itu nanti yang telah disepakati tadi. Hendaknya kita mengambil sisi positifnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lagi kepuasan tiap lunas ya Bapak Ibu. Ya, kepuasan tiap bulan. Aku suwo, aku tidak, suwo aku, tidak Bu Muna. Terima kasih Bu Muna. Masih ada lagi yang mau menyimpulkan Bapak Ibu? Bu Zulai, silakan. Terima kasih waktunya Bu Eva Nurita, sangat bagus sekali materinya, sehingga sebenarnya kita sebagai guru selama ini kita sudah salah. Selama ini tadi diterangkan ada 5 posisi kontrol guru, namun tanpa kita sadari ternyata selama ini kita hanya berada sebagai penghukum. Kita tidak berada sebagai manajer, kita tidak berada sebagai teman mereka, tapi kita hanya menghukum. Kamu yang salah, kamu selalu kamu. Nah, dari pembelajaran tadi melalui restitusi tadi, melalui kegiatan coaching, mungkin kita sama-sama lagi perbaharui buat apa visi kita ke sekolah. Kita ke sekolah ini dalam rangka membentuk karakter siswa kita, profil pelajar Pancasila. Namun kalau kita sendirinya yang belum menerapkan dalam diri kita, rasanya kedepannya siswa kita jadi apa? Karena melalui kegiatan ini saya menghimbau dan mengajak rekan-rekan, ayo jangan lagi kita sebagai penghukum, marilah kita sebagai manajer di posisinya. Kita ajak siswa kita melalui kesepakatan kelas kan namanya, melalui kegiatan coaching kan namanya, sehingga kita bukan lagi diminta anak kita untuk hanya mendengarkan kata kita, tapi kita dengarkan, karena sejogjanya pendidikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santia jalan buku tepuk santia. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu,
kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kegiatan diseminasi disiplin positif ini adalah bahwa perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi berdampak signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan produktif. Perubahan ini meningkatkan keterlibatan siswa dan memperbaiki hubungan guru dan siswa, serta memfasilitasi penyelesaian konflik secara konstruktif atau membangun, yang pada gilirannya mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa serta meningkatkan efektivitas pengajaran. Demikianlah video diseminasi disiplin positif ini saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.